Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 1 Kemangkon? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pertama, saya ucapkan selamat karena kalian sudah berhasil menyingkirkan banyak orang ya yang ingin masuk ke SMK Negeri 1 Kemangkon. Dan kalian adalah siswa-siswi yang terpilih. Saya harap kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gilang Ramadan, silakan boleh dipanggil Pak Gilang. Saya mengajar di kelas 10 nanti untuk mapel fisika dan kimia ya. Jadi cuma bertemu saya di kelas 10 saja, karena nanti di kelas 11 dan 12 sudah tidak ada lagi mapel fisika. Saya aslinya dari Cilacap, tetapi saya tinggal di Purbalingga ini di Bukateja ya, di perumahan Samudra Kencana Bukateja gitu. Saya juga masih termasuk guru baru. Saya baru masuk bulan Januari yang lalu. Jadi saya juga masih penyesuaian diri, dan juga ini merupakan pengalaman pertama saya mengisi masa pengenalan lingkungan sekolah. Berhubung karena masih pandemi, jadi ini kita laksanakan secara daring gitu ya. Baik, perkenalan lebih lanjut nanti bisa kita lanjutkan di chat atau di classroom. Materi yang akan saya sampaikan adalah terkait wawasan Wiyata Mandala. Ya, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama nanti adalah arti wawasan Wiyata Mandala. Kemudian yang kedua, unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Saya yakin kalian juga 3 tahun yang lalu di SMP pasti pernah mendapatkan materi wawasan Wiyata Mandala ketika MPLS di SMP. Ini kita hanya mempelajari kembali. Kemudian yang ketiga, sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Berikutnya yang keempat, ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. Mari kita masuk ke subbab yang pertama, arti wawasan Wiyata Mandala. Jadi wawasan Wiyata Mandala ini terdiri dari 3 kata ya. Yang pertama adalah wawasan. Wawasan berarti ini artinya pandangan atau penglihatan. Berikutnya kata yang kedua, wiyata, ini berhubungan dengan pengajaran atau pendidikan. Dan yang ketiga adalah mandala atau lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala ini erat kaitannya dengan cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Tentunya di dalamnya ada proses belajar dan mengajar. Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam wawasan Wiyata Mandala? Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jadi tidak boleh ada kegiatan yang menentang dengan tujuan pendidikan. Kalau ke sekolah ya berarti untuk belajar. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya. Jadi apapun kebijakan yang ada di sekolah ini terkait dengan pasti disetujui atau tidak oleh kepala sekolah. Kalau disetujui berarti boleh dilaksanakan, kalau tidak ya berarti tidak dilaksanakan. Pokoknya ini merupakan wewenang dari kepala sekolah secara utuh gitu. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama untuk mengemban tugas pendidikan. Ya, apalagi sekarang kan pembelajarannya dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi orang tua ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi siswa. Jadi orang tua kalian juga berhak untuk menagih tugas kalau ada tugas dari guru yang belum kalian kerjakan. Jadi juga nanti kalian tetap diawasi. Justru malah orang tua memiliki peran yang besar daripada guru itu sendiri.
Kemudian yang keempat, para warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat sekolah. Ya, kalian sebagai siswa SMK Negeri 1 Kemangkon, ketika ada di dalam atau di luar sekolah, ini harus senantiasa menjunjung tinggi martabat sekolah. Jangan sampai membuat martabat sekolah ini turun karena tingkah laku yang menyimpang dari kalian semuanya, gitu ya. Kemudian yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan juga mendukung antar warga. Ya, bagaimanapun sekolah tetap membutuhkan masyarakat sekitar. Misal adanya kantin, adanya fotokopian, itu juga sekolah bergantung pada masyarakat sekitar. Nah, sekolah sebagai lingkungan pendidikan, sekolah ini tidak boleh digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan yang memiliki tujuan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Jadi namanya di sekolah ya berarti belajar begitu. Karena ini masih pandemi ya, kalian belajarnya tetap dari rumah untuk sementara. Begitu nanti pandeminya berakhir atau sudah boleh untuk tatap muka, tentu kalian harus ke sekolah. Nah, keaktifan siswa dapat tercipta dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siswa ikut secara aktif dalam pelajaran. Ya, jadi siswa itu paling tidak harus ikut presensi nanti di classroom ya. Kemudian juga tugas-tugasnya dikerjakan. Saran saya, tugas-tugas itu dikerjakan langsung setelah diberi tugas oleh guru, supaya kalian tidak menumpuk ketika nanti di akhir begitu. Karena kan setiap mapel barangkali ada satu tugas yang harus dikerjakan. Kalau kalian tidak mengerjakannya saat itu juga, nanti akan menumpuk di akhir. Jadi kalian yang akan keteteran sendiri. Kemudian yang kedua, sikap positif siswa dalam mengikuti pelajaran. Iya, pelajarannya diikuti dengan baik, tugasnya dikerjakan. Kalian juga harus memantau, nanti mungkin ada percakapan-percakapan yang harus kalian jawab, pertanyaan-pertanyaan yang dari classroom itu kalian harus jawab gitu. Yang ketiga, menggunakan kesempatan baik dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, sikap guru yang positif dalam mengambil keputusan. Nah, ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. Untuk menciptakan ketahanan sekolah, maka perlu yang pertama ini menaati dan memenuhi tata tertib sekolah. Ya, kalian harus sudah mempelajari tata tertib sekolah yang diberikan kemarin ya. Saat kalian daftar ulang itu kan ada tata tertib sekolah, itu kalian pelajari dan juga ditaati. Yang kedua, menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga, dan sekolah. Ini jelas kalian tidak boleh melakukan perilaku menyimpang yang bisa merusak nama baik diri sendiri, orang tua maupun keluarga, dan juga sekolah begitu ya. Kemudian yang ketiga, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan. Jelas ini kalian harus lakukan. Bagaimanapun terhadap guru dan karyawan tidak boleh berlaku yang kasar atau berlaku tidak sopan gitu. Yang keempat, belajar keras, teratur, dan terencana. Ya, kalian mulai buat pola-pola belajar, terutama ketika jam belajar ya, berarti kalian harus standby di handphone. Kemudian siapkan kuotanya, siapkan juga catatan barangkali ada hal-hal penting yang disampaikan oleh guru gitu. Yang kelima, melaksanakan upacara bendera dengan tertib, disiplin, hikmat, dan penuh kesungguhan. Berhubung ini masih belum tatap muka, untuk kegiatan yang kelima mungkin belum bisa kita laksanakan dalam waktu dekat. Yang keenam, memelihara 7K. Ya, sekian materi MPLS terkait dengan wawasan Wiyata Mandala. Ada juga ya di buku yang sudah kalian terima, itu bisa kalian pelajari lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.